Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Atwar Hasan Erlangga Bismataksa dari TRO Angkatan 2023 NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan analisa PWM. Untuk yang pertama ada Arduino Mega. Arduino Mega 2560 adalah papan controller berbasis chip ATmega Mega 2560 dengan arsitektur 8 bit dan kecepatan clock 16 MHz. Board ini dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input atau output yang sangat banyak, yaitu 54 pin digital, 15 diantaranya mengandung PWM, 16 analog input, serta 4 port komunikasi WART atau serial hardware. Arduino Mega bekerja pada tegangan logika 5 volt dan dapat disuplai menggunakan konektor USB, jack DC maupun pin. Papan ini sangat cocok digunakan untuk robotika kompleks, printer 3D, sistem kontrol industri, otomasi, dan proyek akademik yang membutuhkan komunikasi dengan banyak sensor, aktuator, atau model serial. Untuk di sini ada spesifikasinya, up to 16 Mbps, throughput at 16 Hz, 256.000 bytes, 4K, 8K, 32 kali 8 general purpose working register, real-time counter respirator oscillator for 8-bit PWM channels for programmable serial USART, controller atau peripheral SPI serial interface. Yang selanjutnya di sini ada Arduino Mega 2560 dengan pin input atau output, pin out, sorry. Di sini bisa dilihat untuk no connection-nya ada input output ref, ada reset, ada 3 volt, 5 volt, ground-nya ada 2, ada V8. Di bawahnya ada analog pin 01 sampai pin 15. Untuk digital pinnya ada 13, 12, 11, 10, 9, 8 sampai 0 dan balik ke 14 sampai 21 untuk digital pinnya. Untuk ESP32S2 Mini, ESP32S2 Mini adalah papan mikrocontroller berbasis prosesor Extensa 32 bit berkecepatan tinggi hingga 240 MHz. Dengan dukungan konektivitas Wi-Fi 2,4 GHz terintegrasi sehingga sangat ideal untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk base ESP32 S2F Wi-Fi IC dan ada Type-C USB, 4 MB flash, 2 MB RAM, 27X I/O, ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB, OTG. Di sini ada gambar ESP32 S2 Mini. PWM adalah teknik kontrol yang menghasilkan sinyal berbentuk pulse digital on atau off, namun mampu mensimulasikan nilai analog berdasarkan lebar pulse aktif atau on. Semakin lama waktu sinyal berada pada kondisi on dibanding off dalam satu periode, semakin besar nilai rata-rata tenaga atau tegangan yang disalurkan. Resolusi PWM menunjukkan seberapa halus pengaturan duty cycle dapat dilakukan. Dinyatakan dalam bit. Duty cycle sendiri adalah persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibanding total periode siklus. Untuk passive PWM adalah teknik PWM di mana dua atau lebih sinyal PWM memiliki pergeseran waktu mulai atau fase satu sama lain, bukan dimulai bersamaan. Di sini ada dua tipe PWM, yaitu PWM inverting dan PWM non-inverting. Untuk inverting adalah mode PWM di mana logika sinyal dibalik. Ketika seharusnya on menjadi off, begitu sebaliknya. Untuk non-inverting ada mode default atau standar. Di sini ada video menunjukkan uji coba satu Arduino Mega 2560. Yang lihat di osiloskop, hasil dari kita mengukur apakah hasilnya akan sama dengan yang di osiloskop dan di laptop. Untuk uji coba yang kedua, masih sama, yang dilakukan tidak jauh beda seperti uji coba pada nomor 1. Untuk uji
uji coba 3 Arduino Mega. Bisa lihat di sini pulse menghasilkan 2 pulse, yaitu inverter dan non inverter. Di sini ada uji coba 4 ISP32 S2 mini Wemos Loin S2 mini. Bisa saya cepat. Di sini kita bisa lihat sebentar ngebut tampilan di ISP32 hasilnya. Yuk, oke, kita akan memulai percobaan kedua, yaitu memvariasikan duty cycle dengan versi yang PWM inverting Di sini dan ada kelima non-inverting. uji coba 5 Di sini dan kita 6 menggunakan settingan ISP32 S2 frekuensi mini atau Wemos Loin 1,4 S2 mini atau ya 1,5 lah ya. yang Ya, gitu. menjadi Nah, satu kita uji duty coba cycle ini yang akan kita dikarenakan variasikan dengan resolusi PWM ya. Kita menggunakan yang 10 bit. cara Kita juga akan pengujiannya memvariasikan sama, jadi yaitu dijadikan inverted PWM dan non-inverted PWM. Oke, siap, kita mulai. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan ini hasil cycle dari 50% osiloskop sendiri dengan versi menghasilkan inverted hasilnya PWM. seperti itu. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non-inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.